Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakam Mubarok, NIM 2019 akan menjelaskan untuk materi pertemuan 2 slide 3A atau mata kuliah audit sistem informasi. Ya, selanjutnya ini ada sifat pemeriksaan Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai kenyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Untuk standar audit internasional berdasarkan According Institute of Internal Auditor atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang dapat dilakukan. 5 standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal, yaitu 1. Melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur hukum, dan peraturan yang berlaku. 3. Melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan mereka. Untuk jenis kegiatan audit internal terdapat 3 jenis yang biasa dilakukan, yaitu audit keuangan, audit sistem informasi, audit operasional, dan audit atau audit manajemen. Audit keuangan biasanya memeriksa keandalan dan integritas catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Baik dari audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengandalan sistem informasi akuntansi yang menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. 1. Merencanakan, mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi bukti audit, dan mengkomunikasikan hasil audit. Merencanakan audit harus menetapkan lingkungan dan tujuan organisasi tim audit, kembangkan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko audit, siapkan program audit. Untuk mengumpulkan bukti audit harus melakukan pengamatan atau kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui P3, melakukan prosedur ulang, pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kerja operasional, pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangan faktor risiko,
Pertimbangan faktor materialitas, dokumentasikan penemuan audit. Mengkomunikasikan hasil audit, memformasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil audit ke pihak manajemen. Tujuan untuk audit sistem informasi yaitu untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memasukkan tujuan berikut yang harus dipenuhi, yaitu perlengkapan keamanan meliputi untuk melindungi perlengkapan dan untuk perlindungan aset atau data harus ada komputer, program komunikasi, data dari akses yang tidak sah, modifikasi dan lain-lain. 2. Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otoritas dan persetujuan pihak manajemen. Pemrosesan transaksi file, laporan dan saluran komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, sumber data yang tidak akurat atau yang tidak menurut otoritas yang tepat diidentifikasikan dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Yang selanjutnya ada pendekatan audit berdasarkan risiko untuk memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Apakah benar pendekatan pada evaluasi pengendalian internal itu? 1. Tentukan ancaman yang akan dihadapi sistem informasi angkutan audit. Identifikasikan prosedur pengendalian yang akan diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, melakukan evaluasi prosedur pengendalian. 4. Melakukan evaluasi kelemahan. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Jenis kesalahan dan penipuan ada beberapa. Ini yang pertama ada pencurian atau perusakan file yang tidak disengaja atas hardware dan file, kehilangan atau pencurian atau akses tidak sah ke program, file data dan sumber daya sistem lainnya, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan data file, rencana keamanan atau perlindungan informasi. Jenis-jenis prosedur pengendalian itu ada rencana keamanan dan perlindungan informasi, pembatasan akses secara fisik, perlengkapan komputer, pengendalian penyimpanan dan penyimpanan data seperti enkripsi, prosedur perlindungan dari virus menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemulihan pencegahan, asuransi sistem informasi. Prosedur audit, tinjauan atas sistem, menginspeksi lokasi komputer, wawancara dan pesan sistem informasi, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi, memeriksa daftar akses sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Dari segi uji pengendalian, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa dapat pengendalian, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan bahwa ditangani dengan benar, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan, pengendalian pengimbang, kebijakan yang baik dalam hal personalia, penggunaan pengendalian selektif, pemilihan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Adapun jenis-jenis kesalahan dan penipuan, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja pada program yang tidak sah, jenis prosedur pengendalian otoritas
otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi program, persetujuan pemakai atas spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dokumentasi sistem yang lengkap. Untuk tinjauan atas sistem independensi dan kesamaan atas proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan, tinjauan otoritas sistem, tinjauan atas evaluasi, tinjauan atas standar dokumentasi program, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan dalam sistem, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan, verifikasi poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan, tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji dan hasil pengujian sistem, pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau pemrosesan secara independen dan dapat diuji oleh auditor. Jenis kesalahan dan penipuan, ada kesalahan program yang tidak sengaja atau program yang tidak sah. Tinjauan atas sistem, tinjauan kebaikan standar dan prosedur modifikasi program, tinjauan standar dokumentasi, tinjauan pengujian modifikasi program, diskusi kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, prosedur audit uji verifikasi pemakai dan prosedur manajemen sistem informasi atau perubahan program, verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perencanaan, memverifikasi poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan, tinjauan atas notulen, pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Jenis kesalahan dan penipuan, ada beberapa kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah, kegagalan memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data yang tepat, masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan, prosedur pengendalian rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar level file eksternal dan internal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, tinjauan sistem meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian proses, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch dan daftar perubahan file, uji pengendalian kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan dan ada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan, pengendalian pengimbang, pengendalian yang kokoh yang terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif, kerangka audit, pengendalian data sumber, tujuan kelima, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, data sumber yang tidak akurat, data sumber yang tidak sah, jenis prosedur pengendalian, otorisasi pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personal pengendalian data, prosedur audit, tinjauan sistem, dokumentasi administratif atas dasar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan, prosedur audit,
untuk pengendalian, mengamati dan mengawasi jalannya bagian pengendalian data, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah database, memeriksa beberapa sampel data akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai, pengendalian pengimbang, pengendalian yang pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, jenis kesalahan dan penipuan pada tujuannya memodifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan, pengaturan data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak sengaja, prosedur pengendaliannya, pengendalian pembayaran bersama, penggunaan yang sesuai level file dan mekanisme web protection, penggunaan software perlindungan virus, tinjauan sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file, prosedur audit, uji pengendalian, mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan dan pembagian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan pembincangan di luar lokasi kantor dari file cadangan, pengendalian pengimbang, pengendalian keamanan komputer yang secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh, software komputer untuk audit sistem informasi yang disebut audit software atau CAS, atau Generalist Audit Software atau GAS. Telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software komputer, langkah pertama harus memutuskan tujuan audit, mempelajari file secara database yang akan diaudit, merancang laporan audit dan menentukan bagaimana cara menghasilkannya. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Fungsi umum software audit komputer adalah pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, statistik, pembuatan laporan. Audit operasional atas suatu SIA, berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasi hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keamanan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan capaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan berikut ini: meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Prosedur pengumpulan bukti contohnya mengamati fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.